Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Salam. Sekali lagi kita bersyukur karena anugerah Tuhan kita bisa berkumpul di tempat ini. Kita akan memuji, meninggikan nama Tuhan. Kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Dan saya memberi kesempatan kepada kita semua, mari kita toleh kanan kiri, belakang kita, depan kita. Katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Ya, puji Tuhan. Baik, mari saya mengajak kita untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita akan menikmati hadirat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menghampiri tahta kudus Allah dengan satu keyakinan, jalan menuju ke sana telah dibuka melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan kiranya Roh Kudus yang akan hadir mengurapi kita semua, menjamah kita semua secara pribadi di dalam ibadah ini. Dan kita membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Mazmur 145 ayat 1. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Tuhan itu baik. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, Dia baik. Hanya kebaikannya dan belas kasih-Nya yang membuat kita ada. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Hidup
Tuntunku lewati api dalam gelap, Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Serukan kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah dan menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku sepanjang hidupku Kau setia. Terima kasih. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, bukan sekadar karena berkat-berkat-Mu atau kebaikan-Mu, tapi karena Engkau adalah Allah kami, Allah yang mengutus anaknya mati bagi kami, menebus dosa kami, dan menolong kami hidup di dalam perjalanan bersama Roh Kudus sampai serupa dengan Engkau. Allah yang memperhatikan setiap detil hidup kami sejak kami terbangun hingga kami terlelap. Layakkan kami memuji-Mu Tuhan. Layakkan kami menyembah-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Di dalam Mazmur 32 ayat 5 tertulis, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau akan mengampuni kesalahan karena dosaku. Kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang dengan rela mengutus anaknya yang tunggal mati bagi kami, menebus hidup kami, melayakkan kami hidup sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan mengetahui setiap detil hidup kami, jauh dari yang kami bisa mengerti. Dan hari ini Tuhan,
Di dalam keterbatasan dan kelemahan kami Tuhan, kami mengakui dosa kami di hadapan Tuhan. Dengarlah pengakuan dosa kami Tuhan. Namun kami percaya padamu, Engkau adalah Allah yang setia dan adil, yang mengampuni seluruh dosa kami. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang lain yang bisa kami ucapkan selain terima kasih, ucap syukur padamu Tuhan. Dan kiranya ibadah hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berdoa. Amin. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 tertulis, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jemaat disilakan berdiri. Pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakan dari Bapa sebelum alam semesta. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan dicipta. Sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Rahmat Yesus yang indah, satu-satunya pengharapan hidup kita. Mari memuji Dia, karena Dialah Tuhan sumber rahmat hidup kita. Haleluya. Rahmat Yesus yang indah, hapuskan dosaku. Tak dapat kulukiskan dengan pujianku. Dosaku ditanggungnya, jiwaku bebaslah. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Indah, indah. Sandarkan kuasanya, ku jadi milik.
Jemaat disilahkan duduk. Tuhan adalah Allah yang kasih, namun Dia juga Allah yang adil. Keadilannya menaklukkan bumi, kasih-Nya menyelamatkan. Inilah hidup kami, anugerah-Mu Tuhan. Kami serahkan padamu, satu-satunya penyelamat hidup kami. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat kepadamu. Aku rasakan tenang, hanya dalam hadirat-Mu. Ku rasakan damai-Mu. Oh Yesus, sama-sama katakan, inilah hidupku Tuhan. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik
ku rasakan tenang. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Amin. Padamu ku berserah, padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Ku percaya padamu, ku percaya padamu penyelamatku. Di tengah situasi apapun ya Tuhan, kami tenang di dalam Engkau. Karena kami aman di dalam Engkau. Bahkan di tengah lembah kekelaman sekalipun, kami tahu Engkau tidak pernah melepaskan tangan-Mu atas kami. Tidak peduli jalan seperti apa yang kami lalui, yang penting dengan siapa kami berjalan. Selama kami berjalan dengan Yesus Kristus, Gembala Agung kami, yang sudah mati bagi kami, kami percaya kami akan aman-aman saja. Keadaan kami mungkin tidak nyaman, tetapi kami tetap akan aman. Sebab kami tahu ya Tuhan, jalan apapun di depan kami, Engkau sudah pernah melewatinya. Karena Allah menjadi manusia, merengkuh penderitaan kami, dan mengalahkan kematian kami. Dan itu cukup bagi kami ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kami terus-menerus diingatkan oleh Injil melalui puji-pujian kami. Hanya Injillah harapan kami satu-satunya. Kristuslah satu-satunya yang berharga dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kini tiba saatnya kami menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Kami berdoa kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, terus-menerus diberitakan. Dan kami berdoa kiranya Roh Kudus bekerja melampaui dari kata-kata hamba-Mu, melebihi dari apa yang mampu kami doakan atau harapkan. Kami sungguh berdoa kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, berkenan hadir dan menyapa kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang ada di gedung ini maupun di rumah masing-masing. Nah, shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Tidak henti-hentinya saya mengingatkan kita untuk terus bersyukur karena Tuhan masih memberikan firman-Nya kepada kita. Tuhan tahu saya dan saudara adalah orang-orang yang lemah. Kita ini orang-orang yang butuh topangan tangan Tuhan. Hari ini adalah minggu yang kedua. Dan minggu yang kedua di gereja kita tercinta, artinya kita akan melanjutkan seri khotbah eksposisi dari Perjanjian Lama. Nanti kita akan membaca Amos 8 ayat 4 sampai yang ke-7. Tapi izinkan saya memulai dengan sebuah cerita. Salah satu kebiasaan saya dalam memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan adalah dengan membicarakan hal-hal yang menjadi persoalan bersama. Salah satunya yang saya paling suka membicarakan adalah tentang korupsi. Korupsi di negara ini, siapa yang tidak pernah dengar, siapa yang tidak relate to that issue. Kita semua pasti bisa relate dengan gampang. Nah, biasanya selama percakapan itu saya mendapati hampir 99% orang yang bercakap-cakap dengan saya berkata begini, korupsi terjadi karena kurang gaji. Korupsi terjadi karena kurang gaji. Karena narasi itu yang dikumandangkan terus-menerus dalam berbagai macam media sosial, percakapan dan seterusnya.
Tapi saya biasanya berkata begini, oh menarik sekali. Kalau misalnya korupsi terjadi gara-gara kurang gaji, maka seharusnya yang melakukan korupsi itu hanya orang-orang miskin saja. Tapi apakah benar yang melakukan korupsi hanya orang-orang yang miskin saja? Jawabannya adalah tidak. Tidak peduli penghasilan orang seberapa, mereka tetap akan mencari kesempatan untuk melakukan korupsi. Saya tidak mengatakan semua pejabat adalah korup. Saya sendiri pernah berjumpa dengan beberapa yang rela kehilangan jabatan dan keuntungan hanya gara-gara menjaga integritas iman mereka. Saya tahu persis, baik yang Kristen maupun yang non-Kristen. Saya tidak membuat generalisasi. Tapi yang saya mau katakan adalah mudah sekali bagi seseorang untuk salah mendiagnosa sebuah persoalan. Dan kita ini perlu mendiagnosa persoalan dengan tepat. Jangan sampai kita cuma melihat gejala tapi tidak menemukan akar persoalannya. Biasa yang saya pakai ilustrasi adalah kalau misalnya saudara pergi ke dokter, dokter itu akan mendeteksi akar persoalannya dengan cara memberikan pertanyaan. Misalnya saudara datang kemudian dengan kesedihan. Lalu saudara bilang begini, Pak dokter saya ini suka muntah-muntah. Gitu. Maka dokter akan mengatakan, oh kalau ibu suka dilanjutkan saja. Karena jarang orang yang suka muntah-muntah memang begitu. Bukan ya, ada orang yang berkata, Pak dokter saya ini pusing. Oh maka dokternya akan tanya, pusingnya seperti apa? Benar kan ya? Nggak mungkin pusing langsung dikasih obat, nggak mungkin. Mesti diteliti lagi, ditanya, ini pusingnya sering atau enggak? Yang nggak sering sih, tapi rutin. Oh berapa kali dalam seminggu? Sebulan sekali lah mungkin selama seminggu. Kira-kira kapan Bu? Pas tanggal tua. Nah dokter pasti bisa mengetahui persoalannya apa kan gitu. Jadi kita itu harus melihat akar persoalannya apa. Nah saya yakin akar persoalan korupsi bukan di gaji, tetapi di hati. Saya ulang sekali lagi. Akar persoalan korupsi bukan di gaji, tetapi di hati. Alkitab tidak salah mengatakan bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Tapi perhatikan ya, jangan sampai kita salah. Uang itu hanyalah salah satu alat pembayaran yang netral. Yang bermasalah bukan alat, tetapi hasrat. Yang bermasalah itu bukan alatnya, bukan uangnya, tapi hasratnya. Saya sudah sering melihat orang tidak punya duit, berbuat dosa dengan harta, padahal nggak punya. Melakukan kejahatan finansial, maksudnya begitu. Orang yang punya banyak duit juga melakukan kesalahan finansial. Jadi sebetulnya ini bukan masalah berapa banyak yang kita miliki, karena uang sekali lagi cuma alat gitu. Kalau kita menganggap uang itu masalah, wah saya khawatir tuh ada banyak orang di luaran sana yang hidup dengan tenang-tenang saja dan berkata saya tidak mungkin terjebak cinta uang. Kenapa? Karena saya menentang uang, saya sekarang mencari koin kripto. Persoalannya kan bukan masalah kripto, uang, koin dan sebagainya, bukan masalah harta atau apa. Persoalannya adalah hati kita. Kita cinta nggak kepada uang? Ada anak kecil disuruh oleh mamahnya beli sesuatu dan tanya, "Mah, upahnya apa?" Mamahnya langsung dudukkan anaknya dan berkata, "Nyo, mama kasih tahu sih Nyo ya. Gini ya Nyo ya. Uang itu bukan everything. Money is not everything kok." Kemudian anaknya melakukan tugasnya. Minggu depannya anaknya datang kepada mamanya dan berkata, "Mah, mama ini benar. Money is not everything." Mamanya langsung senang meluk anaknya. Nah gitu, I told you, good boy gitu. Lalu anaknya menambahkan, "Money is not everything. Money is the only thing." Mau diubah peredaksiannya seperti apapun, tetap hatinya sama, benar? Akar segala kejahatan bukan uang, tetapi cinta uang. Dan nanti kita akan melihat orang-orang Israel pada zaman Amos melakukan berbagai macam kejahatan, tapi di balik semua kejahatan itu ada sebuah akar persoalan, yaitu berhala harta. Mari kita membaca Amos pasal 8 ayat 4 sampai yang ke-7. Kita membaca bersama-sama dengan bersuara. Amos 8 ayat 4 sampai 7. 1, 2, 3. "Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva,
membesarkan Shikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasannya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Amin. Amin. Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua tidak bosan-bosan mendengar berita-berita teguran dan penghukuman di dalam kitab Amos. Karena memang itulah inti dari seluruh kitab ini. Amos melayani di tengah negara yang korup, pemimpin sampai yang di bawah semuanya korup. Ada banyak kejahatan terjadi luar biasa. Sehingga Amos menyerukan teguran, penghukuman, teguran, penghukuman. Dan kali ini kita melihat teguran karena ketidakadilan. Orang-orang tertentu menindas orang-orang miskin. Dan kalau saudara ingat khotbah-khotbah yang lalu, isu ini juga bukan kali pertama muncul kan. Sudah pernah muncul di pasal 2, pernah muncul di pasal 3, pernah muncul di pasal 4. Berkali-kali isu ini sudah muncul. Tetapi kalau kita memperhatikan semuanya, ternyata kita mendapatkan sesuatu yang sedikit berbeda. Yang melakukan penindasan terhadap orang miskin, ternyata kelompoknya itu berbeda-beda. Di pasal-pasal sebelumnya yang melakukan itu para pemimpin. Jadi para pemimpin, orang yang punya kuasa, raja mungkin, orang yang punya kekuatan politik, mereka melakukan penindasan kepada orang miskin. Lalu di pasal yang lain kita menemukan orang-orang yang memegang kekuasaan secara legal. Hakim-hakim, tua-tua. Mereka juga melakukan penindasan kepada orang-orang miskin. Dan kali ini, hari ini, kita akan melihat kelompok yang lain lagi di dalam bangsa Israel waktu itu. Yaitu para pedagang menengah ke atas. Bukan semua pedagang, tapi pedagang menengah ke atas. Jadi mereka ini bukan pedagang UMKM, bukan. Tapi pedagang yang lumayan menengah ke atas. Dan nanti kita akan melihat kejahatan mereka di dalam 4 aspek. Yaitu jenisnya. Apa sih kejahatan yang mereka lakukan? Yang kedua nanti kita akan melihat motivasinya. Apa sih yang mendorong mereka melakukan kejahatan? Yang ketiga kita nanti akan melihat cara mereka melakukan kejahatan. Bagaimana mereka melakukan kejahatan. Dan yang terakhir nanti kita akan melihat tujuan. Mengapa mereka melakukan kejahatan itu. Jadi ada 4 aspek. Jenis, motivasi, cara, dan tujuan. Nanti terakhir kali di khotbah saya akan menunjukkan, menerangkan bagaimana Tuhan memberikan respons terhadap semuanya itu. Jadi itu yang akan kita lakukan hari ini. Kita akan melihat jenis kejahatannya, motivasi di balik kejahatan, cara melakukan kejahatan, tujuan melakukan kejahatan, dan nanti ditutup dengan respons Tuhan terhadap kejahatan. Dan langsung saja tanpa membuang waktu lagi kita melihat jenis kejahatan di sini. Ayat yang keempat dikatakan demikian. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Bahasa Indonesia menerjemahkannya seperti itu. Kalau kita melihat di dalam teks Ibrani, sebetulnya kita akan dengan mudah menemukan bahwa bagian ini sebetulnya bukan bicara tentang 2 hal, tapi bicara tentang 1 hal dilihat dari 2 sisi. Mengapa saya meyakini itu? Karena bentuknya ini paralel. Bentuknya itu sejajar. Nah, kalau kita lihat sejajarnya dari sisi struktur kalimat maupun dari sisi pemilihan kosakata atau diksinya. Dan izinkan saya menjelaskan secara singkat, secara sederhana apa yang saya maksud. Nah, kalau kita membaca dari sisi struktur kalimat, tata bahasa dan sintaksnya, saya nggak perlu menerangkan ya sintaks itu apa, tata bahasa apa, nggak penting. Yang penting saudara tahu kalau saya pinter, itu aja. Yang lain nggak penting. Bukan ya, bukan itu. Yang penting saudara paham apa yang saya mau maksudkan. Jadi begini saudara, kalau kita lihat sebetulnya ada 2 kata kerja di sini, yaitu menginjak-injak dan membinasakan. Kalau dalam teks Ibrani, sebetulnya kata yang dipakai itu bukan dan membinasakan, tapi untuk membinasakan. Jadi menginjak-injak untuk membinasakan. Berarti kan cuma 1 hal itu, menginjak-injak dengan akibat membinasakan. Bukan menginjak-injak dan membinasakan. Seolah-olah ada 2 hal yang berbeda di sini. Bukan. Amos berbicara tentang hal yang sama.
Lalu paralelisme ini juga terlihat dari pemilihan kosakata. Saya mengecek kata Ibrani yang dipakai di sini, miskin dan sengsara. Wah, kata yang dipakai begitu menggambarkan kita banget ya. Miskin dan sengsara itu ternyata saya coba cek ya di Alkitab, munculnya itu berkali-kali, sekitar 20 kali kata miskin dan sengsara itu munculnya berbarengan terus. Jadi kalau bingung bayangkan Indomaret dan Alfamart. Di mana ada yang satu, ada yang lain. Memang kata ini seringkali muncul di ayat yang sama. Dan bukan cuma muncul bersamaan, tetapi mereka ini sinonim. Maka ketika dikatakan orang miskin, ya berarti orang sengsara. Makanya di beberapa bahasa Inggris terjemahannya kadangkala terbalik. Kadangkala miskin sengsara, kadangkala sengsara miskin. Bagi saya sama aja. Karena memang dua kata ini muncul sebagai sebuah sinonim. Katanya beda, artinya sama. Inilah yang saya maksud dengan paralelisme di sini. Sekali lagi, Amos tidak bicara tentang dua tindakan. Dia bicara tentang satu tindakan saja. Dia bukan berbicara tentang orang miskin, kelompok lain orang sengsara. Bukan. Dia bicara tentang orang miskin yang sengsara atau orang sengsara yang miskin. Zaman dulu, kemiskinan dan kesengsaraan itu ibarat kawan akrab. Kemiskinan itu bukan cuma persoalan finansial, tetapi persoalan sosial. Saya ulang sekali lagi. Kemiskinan zaman dulu bukan cuma persoalan finansial, tetapi persoalan sosial. Kalau sekarang ya, miskin itu seringkali cuma persoalan finansial. Tapi secara sosial, ada bantuan sosial dari pemerintah, ini itu dan sebagainya. Saya tahu beberapa orang itu kemana-mana bawa surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Sehingga pada waktu dia pacaran dan cowoknya memutus hubungan, dia langsung keluarkan surat itu. Saya nggak mampu menerima kenyataan ini. Kurang lucu ya. Nah, jadi begini. Ada beberapa orang yang di tempat kita, di negara kita miskin. Berarti persoalannya finansial. Tapi justru disayangi. Justru diberi bantuan. Walaupun tidak selalu begitu kasusnya. Tapi zaman dulu beda. Zaman dulu tidak ada bantuan sosial. Zaman dulu tidak ada kesadaran terhadap hak asasi manusia seperti zaman kita sekarang. Zaman dulu namanya miskin berarti persoalanmu dua. Finansial dan sosial. Ini persoalan yang jauh lebih rumit dari yang kita pikirkan sekarang. Nah, berikutnya yang saya mau jelaskan dari jenis kejahatan ini adalah gaya bahasanya. Saya yakin majas yang dipakai di sini sebetulnya adalah majas metafora. Jadi jangan bayangkan benar-benar menginjak-injak ya. Mengapa saya yakin begitu? Karena saya bandingkan dengan pasal 2 ayat 7, kata menginjak-injak juga muncul. Kata Ibraninya sama. Dikatakan demikian pasal 2 ayat 7. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Loh, membelokkan jalan orang sengsara itu bagaimana caranya? Kalau secara hurufiah kan nggak mungkin bisa dong. Orang sengsara jalan ini, kemudian jalannya dibelokkan gitu. Ya nggak mungkin lah. Itu pasti figuratif. Itu pasti cuma kiasan saja. Tidak benar-benar begitu. Sama seperti itu pula menginjak-injak di sini. Menginjak-injak di sini juga artinya kiasan. Berarti membinasakan di sini artinya juga kiasan. Jadi bukan membunuh. Saya yakin orang-orang kaya yang ditegur di sini tidak berniat membunuh orang-orang miskin. Mengapa mereka perlu membunuh orang-orang miskin? Sumber keuntungan mereka siapa? Orang-orang miskin kok. Sumber tenaga mereka siapa? Orang-orang miskin ini yang nanti akan dibeli sebagai budak dengan harga yang murah. Bagaimana mungkin mereka itu mau membunuh sumber penghasilan dan sumber tenaga gratis yang mereka miliki? Tidak masuk akal. Jadi ini cuma kiasan. Tapi walaupun ini kiasan, saya tidak ingin kita itu salah paham. Oh, karena kiasan berarti persoalannya tidak serius. Salah. Kiasan itu masalah gaya bahasa. Serius atau tidak itu masalah kenyataan. Kita itu bisa menerangkan sesuatu yang nyata, yang serius, tapi lewat macam-macam gaya bahasa. Saya mencintai istri saya misalnya, saya bisa mengungkapkan fakta ini melalui puisi. Bisa enggak? Bisa. Melalui perumpamaan bisa. Bisa. Melalui macam-macam juga bisa. Jadi kita harus membedakan gaya bahasa, cara mengekspresikan dengan isi apa yang diekspresikan. Saya yakin walaupun ini kiasan, tapi yang terjadi sebenarnya sangat serius. Orang-orang miskin itu dieksploitasi
ditindas. Padahal orang miskin, kalau saudara tahu ya, orang miskin itu upahnya cuma sehari 1 dinar. Kalau sampai ini diambil oleh orang-orang kaya, mereka tidak punya pekerjaan, mereka itu juga tidak bisa makan. Kalau mereka tidak bisa makan, mereka mengalami gizi buruk, kelaparan, dan mereka bisa mengalami kematian nggak? Bisa. Tapi bukan berarti orang kayanya langsung membunuh, bukan. Tapi tindakan mereka ini menginjak-injak orang miskin, akibatnya bisa membinasakan mereka, bisa membunuh mereka. Tapi mereka bukan sungguh-sungguh langsung membunuh. Apa yang mereka lakukan kepada orang miskin menurut saya ini sangat luar biasa jahat sih. Dengar saya baik-baik ya Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau kita tidak melakukan apa-apa kepada orang miskin dan orang yang membutuhkan, itu sudah jahat di mata Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Kalau kita tidak melakukan apa-apa kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan, itu sudah jahat di mata Tuhan. Apalagi kalau kita secara aktif menindas mereka. Alkitab secara konsisten memberitahu bahwa orang-orang miskin seharusnya menjadi objek bantuan dan belas kasihan. Berkali-kali Alkitab mengajarkan begitu. Tidak memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan, pada hakikatnya merupakan sebuah perampokan. Saya akan ulangi ini supaya kita paham. Kalau memang benar Allah mengatur hidup kita, bahwa kita harus menolong orang-orang miskin dan yang membutuhkan di sekeliling kita, dan kalau kita memang mampu untuk melakukannya, tapi kita menolak untuk melakukannya, maka kita telah merampas hak orang lain. Di dalam ketetapan Tuhan, orang-orang ini seharusnya berhak mendapatkan sesuatu dari kita. Tapi kita tidak memberikan itu kepada mereka. Perampasan hak, apa namanya kalau bukan perampokan? Tanpa sadar, saya dan saudara semua, kita ini bisa menjadi perampok-perampok yang berdasi. Perampok-perampok yang berkelas. Mungkin kita berkata, loh perampok-perampok yang berdasi itu cuma ada di pemerintahan, para pejabat tertentu yang korup. Tapi ternyata tidak loh. Kalau kita bisa menolong dan kita tidak menolong, maka kita melakukan perampokan. Tapi saya ingin saudara paham ini dengan baik, karena dari wajah saudara kelihatannya langsung merasa berdosa banget gitu kan. Dan kepengen saya melakukan altar call di depan untuk pertobatan rame-rame begitu kan. Enggak, saya tidak ingin saudara salah paham begini. Tuhan tidak memanggil kita untuk memberi kepada semua orang miskin di seluruh dunia. Kalau begitu memiskinkan diri kita, pasti nggak cukup lah. Kita juga tidak boleh menabrak undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah menetapkan tidak boleh memberikan uang kepada pengemis di tengah jalan. Nggak boleh. Ada peraturannya. Di beberapa provinsi, saudara melakukan itu, saudara bisa dikenai tindakan pidana. Karena saudara tidak mengasihi orang-orang miskin. Tapi saudara membiarkan mereka tetap miskin. Kita harus melakukan sesuatu di dalam kapasitas kita. Itu kata yang penting. Kita harus melakukan sesuatu secara konsisten dalam kapasitas kita masing-masing. Dengan kata lain, tanyakan pada diri kita masing-masing. Apa kontribusi kita terhadap orang-orang miskin? Apakah saudara punya hati melihat orang-orang miskin itu? Apakah saudara hatinya terganggu ketika melihat ada orang yang miskin yang tidak bisa makan itu? Lalu saudara mulai berpikir bagaimana caranya? Saya pernah pergi dengan tamu, lama banget. Saya pergi naik mobil, ada tamu yang datang. Lalu di pinggir jalan itu ada orang yang luka-luka, pakai perban, pakai merah, apa segala macam begitu kan, di pinggir jalan gitu. Lalu saya kasih uang 5.000, itu lama banget, lama 20 tahunan lalu gitu. Saya kasih uang itu 5.000. Lalu tamu saya berkata begini, Pak Yakob yakin dia sakit? Enggak Pak, kok dikasih? Saya mikir, lalu saya jawab, kalau dia sakit berarti 5.000 ini berguna buat dia sama keluarganya. Nah kalau dia nggak sakit, berarti saya bayar actingnya bagus. Dan nggak mudah ya, orang berakting di pinggir jalan dengan susah payah begitu, lalu kita kasih 5.000 itu murah sebetulnya. Nah maksud saya bukan berarti mari kita memberikan uang di pinggir jalan, atau kita mari melemparkan uang di pinggir jalan, di atas helikopter, bukan. Yang saya maksudkan adalah mulai memikirkan cara untuk berkontribusi terhadap orang-orang miskin yang ada di sekeliling kita. Gereja juga begitu. Saya selalu menandaskan di gereja ini. Jangan sampai ada orang miskin di tengah-tengah kita yang merasa sebagai orang asing dan dipinggirkan.
Kita harus membuka mata kita dan memperhatikan orang-orang miskin. Itu jenis kejahatannya begitu. Sekarang kita masuk motivasi di balik kejahatan. Motivasinya apa? Mereka melakukan itu, menginjak-injak orang miskin untuk membinasakannya. Motivasinya ada di ayat yang kelima. Dikatakan demikian. Orang-orang kaya ini, para pedagang menengah ke atas berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum? Dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan shikal, dan berbuat curang dengan neraca palsu. Kita bingung ya, apa itu eva, apa itu shikal? Eva itu ukuran volume. Jadi kalau kita mau misalnya mengukur sesuatu itu berdasarkan banyaknya, volumenya, maka itu dipakai namanya eva. Tapi kalau shikel itu untuk ukuran berat. Kalau kita mau tahu beratnya berapa, maka dipakai shikel. Nah, orang-orang kaya ini, para pedagang ini memainkan eva dan memainkan shikel. Dengan kata lain mereka menggunakan neraca yang palsu. Tapi kalau kita lihat, oh berarti persoalannya mereka itu persoalan ekonomi. Kejahatannya finansial. Ternyata tidak loh. Motivasi dibaliknya itu ternyata bukan itu. Dan ini kelihatan sekali cara Amos memberitahu mereka cinta uang. Cara memberitahunya itu keren banget kalau menurut saya. Amos mengontraskannya begini. Bahkan ketika orang-orang ini beribadah, yang dipikirkan mereka itu cuma satu dalam ibadah. Kapan ibadahnya selesai? Supaya aku bisa kerja dan dapat untung lagi. Kapan semua perayaan-perayaan ini kelar? Supaya aku bisa kerja dan mendapatkan untung lagi. Yang di pikiran mereka di tengah ibadah itu begitu. Berarti mereka tanpa sadar menganggap ritual keagamaan itu sebagai gangguan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Mereka menganggap ritual keagamaan, iman mereka, praktek religius mereka sebagai halangan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Padahal mereka melakukan loh. Oh, melakukan. Kalau kita membaca kitab Amos kita tahu mereka sangat bergairah di dalam ibadah. Merayakan Sabat berarti mereka nggak kerja loh. Mereka beribadah loh. Mereka merayakan bulan baru, perayaan-perayaan yang lain, membawa korban yang banyak sekali. Tapi ternyata ketika mereka melakukan itu, dalam hati mereka berpikir, aduh semua ini ganggu banget sih. Coba kalau nggak ada begini, kita nih bisa dapat untung yang lebih besar. Itu masalah hati kan ya. Kelihatannya di dalam ibadah, kelihatannya mengasihi Allah, tapi sebetulnya tidak. Hati mereka bukan pada Allah. Harusnya di ibadah itu kan kita menikmati Allah sih. Tapi mereka menganggap bahwa Allah ini mengganggu. Saya yakin saya dan saudara tidak seburuk mereka. Dalam ibadah kita tidak berpikir kapan ini kelar supaya saya bisa kerja gitu kan. Saya yakin tidak. Karena sebagian besar di antara saudara karyawan, liburan itu menjadi sesuatu yang diimpikan, bukan ya, bukan begitu. Saudara pasti tidak akan, kapan khotbahnya kelar supaya saya bisa bekerja, enggak. Supaya saya bisa jalan-jalan mungkin, ya kan begitu. Tapi saya bersyukur kalau khotbah di pagi hari itu lebih nyaman ya, karena kan mall itu kan belum buka semuanya. Jadi rasanya godaannya untuk berkata, kapan ini selesai begitu, rasanya tidak ada. Tapi enggak lah. Saya lihat jemaat trek itu beda sekali dengan jemaat gereja-gereja lainnya. Kalau di gereja-gereja lain itu, wah, kalau saya ngomong yang ketiga gitu, mereka udah resah. Kapan ini terakhirnya gitu. Kalau jemaat trek itu enggak. Bahkan ketika saya ngomong yang terakhir, saudara semua itu langsung sedih. Kenapa enggak dari tadi terakhirnya ya? Kita mungkin berkata kita enggak seburuk mereka. Tapi perhatikan saya baik-baik ya, Bapak Ibu yang ada di sini maupun di rumah, perhatikan baik-baik. Pernah enggak sih Bapak Ibu itu berkata begini, aduh coba enggak ada perintah Tuhan yang ini, aduh aku bisa dapat keuntungan yang lebih besar. Coba kalau enggak ada perintah ini, coba kalau Tuhan itu enggak pernah bilang hidup kita itu harus jujur sama orang lain, aduh aku bisa dapat untung lebih banyak. Atau mungkin bukan masalah keuntungan, tapi mungkin saudara pernah nggak merasa begini, aduh kenapa sih Tuhan itu kasih perintah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Coba kalau nggak ada perintah itu, hidupku jadi lebih enak.
Orang fitnah tak balas fitnah lagi. Orang berbuat jahat tak balas 10 kali lebih jahat. Biar aku puas. Kadang saudara pernah punya nggak pikiran semacam itu? Benar ya? Yang saya sering dengarkan orang ngomong gini. Kalau orang cari gara-gara, kalimat kuncinya begini. Ini saya sering dengar ya. Untung kamu cari gara-gara dengan saya sekarang. Saya sudah bertobat. Coba 5 tahun yang lalu. Mati kamu sekarang. Itu sebetulnya dia tuh protes gitu loh maksudnya. Kayak coba nggak ada perintah itu ya kan. Rasanya puas gitu kan ya. Itulah perasaan kita. Dan itulah perasaan orang-orang pada zaman Amos ya. Ibadah dilakukan. Tapi pikirannya, aduh ini gangguan. Coba kalau enggak, saya itu bisa mendapatkan yang lebih. Sekali lagi ya, persoalan utama kita tuh hati kok sebetulnya. Bukan gaji, hati bukan gaji. Saya pernah tahu, ini bicara tentang hamba Tuhan saja ya. Saya pernah mengetahui beberapa hamba Tuhan, bahkan saya dulu pernah berada di antara hamba Tuhan dan mahasiswa-mahasiswa teologi, lalu diskusi. Jadi itu ada sebuah camp, retreat, lalu ada sebuah pertanyaan dilontarkan untuk diskusi. Apakah rohaniwan boleh meminta kenaikan gaji? Di tempat itu ternyata cuma saya dan istri saya yang berkata tidak. Dan saya tuh dianggap kayak aneh banget begitu loh. Mereka berkata begini, loh kalau kurang bagaimana? Kalau kurang ya minta dong. Saya jawab, kalau kurang bukan minta gaji. Kalau kurang turunkan level hidupmu. Bukan menaikkan gaji. Wong itu bukan di dalam kuasamu kok. Loh tapi gerejanya itu nggak tahu bersyukur. Ya sudah, cari gereja lain toh. Bertanya panggilan Tuhan ke gereja itu apa? Apakah itu benar-benar panggilan atau bukan? Kalau memang panggilan, maka uang itu tidak akan jadi pertimbangan. Bukan berarti kita nggak butuh uang ya, sama sekali. Bukan begitu poin saya. Tetapi maksud saya adalah kalau memang panggilan, kejelasan panggilan menjadi alasan, seharusnya uang tidak boleh menjadi pertimbangan. Dari dulu saya bersyukur karena saya diberi istri yang pandai mengelola keuangan, yang bisa menahan diri secara finansial. Istri saya itu nggak pernah beli barang new arrival begitu, nggak pernah. Kalau dia datang lihat baju bagus dia bilang, "Pak bagus Pak, tapi baru datang ini Pak, aku nggak mau lah, masih new arrival." Saya selalu ngomong, "Iya, jangan diambil sekarang. Masih banyak orang, nanti aja jam 12 malam ya." Karena tadi baru datang, kalau jam 12 malam berarti udah beberapa jam kan datangnya, nggak new arrival. Istri saya selalu nunggu, nanti kalau diskon dan seterusnya. Aduh keren banget ya. Punya istri semacam itu tuh rasanya kayak nggak salah milih gitu. Dan itu kalau nyari istri saya hilang di mall tuh gampang. Jalan aja, yang ada tulisan Saleh langsung masuk situ. Mesti ketemu istri saya di situ. Luar biasa ya, dia sedang dengarkan sekarang juga ya. Semoga saya berumur panjang, mohon bantuan doanya. Saya melihat ada hamba Tuhan yang cuma dapat gaji sekian, tapi dia tidak pernah mengeluh dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada hamba Tuhan yang diberi lebih banyak, tetap mengeluh dan tidak melayani dengan sungguh. Sekali lagi persoalannya bukan jumlah, tetapi masalah hati. Bukan gaji, tapi hati. Ada orang berkata begini, ya kalau aku bisa dapat keuntungan lebih kenapa enggak? Boleh memang, enggak apa-apa. Dapat keuntungan lebih mosok salah. Tapi persoalannya begini, kalau untuk mendapatkan keuntungan lebih, engkau itu menjual kejujuran, menjual imanmu, terus untuk apa? Poinnya di mana? Saya selalu menandaskan, jangan ambil jalan pintas kalau itu mengorbankan identitas dan integritas. Saya selalu mengulang itu. Jangan mengambil jalan pintas kalau itu mengorbankan identitas dan integritas. Identitas kita itu anak-anak Tuhan yang sudah dibeli oleh Kristus dengan darah yang mahal. Dan kita harus menjaga integritas kita. Saya tidak melarang saudara menambah keuntungan. Bahkan saya akan berkata kalau saudara bisa lebih kaya, kenapa saudara tidak lebih kaya? Tapi saudara harus melakukannya dengan cara Tuhan, supaya kekayaanmu juga pada akhirnya memuliakan Tuhan. Motivasinya adalah cinta uang. Sekarang kita masuk cara mereka melakukan kejahatan. Mereka melakukannya dengan cara apa? Ayat 5 dan 6. Dan mereka berpikir begini, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum? Dan bilakah hari Sabat berlalu
Supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan Eva, membesarkan Shikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut dan menjual terigu rosoan. Yang mereka lakukan ini begini, cara mereka menginjak-injak untuk membinasakan, cara mereka memuaskan berhala harta mamon di dalam hatinya adalah mereka berbuat curang di dalam perdagangan. Jadi mereka mengatur Eva, mengatur Shikal. Tergantung kebutuhannya mau beli atau mau jual. Kalau mereka mau membeli dari orang lain, maka mereka sudah atur sendiri caranya. Kalau mereka mau menjual, mereka juga sudah atur caranya. Supaya masing-masing itu maksimal. Atau dengan kata lain sebetulnya begini sih. Mereka itu melakukan prinsip ekonomi yang tanpa hati dan tanpa akal budi. Tergantung mau beli atau mau jual. Timbangannya berbeda. Lalu mereka juga menambahkan terigu rosoan. Bahasa Indonesia itu begitu terjemahannya ya. Terigu rosoan. Tahu terigu rosoan itu apa ya? Karena kita biasanya kalau bilang rosoan itu kan besi-besi tua begitu kan ya. Ternyata enggak. Maksudnya terigu rosoan itu begini. Mereka itu kan kalau mengambil hasil-hasil ladangnya, ada yang masih bagus, ada yang buruk, ada yang nyaris busuk. Ada yang sudah dibersihkan, ada yang belum. Tapi kalau ada orang beli, kan dimasukkan di dalam karung. Orang kan tidak tahu. Ya udah, dicampur antara yang baik dengan yang buruk. Toh orang juga tidak tahu kok. Tidak masalah. Wah, langsung saudara bisa ingat ya. Wah, itu saya juga pernah melakukan itu. Orang lain pernah memperlakukan itu kepada saya. Mungkin kita kontraktor, mungkin kita mengirimkan spek. Ini yang akan saya kerjakan untuk Bapak Ibu, mau enggak? Ketika orang tanda tangan, oke setuju speknya begitu, harganya segitu. Lalu saudara berpikir, bukankah besi-besi ini nanti ketutupan beton? Bukankah yang punya rumah juga nggak tahu kok? Besi-besinya ukurannya berapa? Masa mereka paham hal-hal yang begini? Lalu di dalam pengerjaannya, saudara kurangi spesifikasinya. Tapi keren, tetap kontraktor namanya. Tapi koruptor. Atau mungkin saudara punya pekerjaan yang lain, tapi saudara tidak mau memberikan yang terbaik di dalam pekerjaan itu. Saudara pilih-pilih keuntungannya yang terbanyak untuk saudara berapa. Saudara memberikan terigu-terigu rosoan itu yang seharusnya tidak layak diberikan kepada orang lain. Dan ini melanggar perintah Tuhan. Tuhan berkata berkali-kali, teksnya saya sudah tampilkan di sini. Jangan pakai neraca palsu. Jangan berbuat curang kepada orang lain. Dan saya mau katakan begini kepada setiap kita ya. Termasuk kepada rohaniwan juga. Kepada diri saya. Kepada kita semua. Tidak mau melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Berarti mencurangi orang-orang yang seharusnya menerima manfaatnya. Saya ulang sekali lagi. Tidak mau melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Berarti mencurangi orang-orang yang seharusnya menerima manfaatnya. Saudara pedagang menjual produk dengan harga tertentu. Orang membeli itu dengan harapan tertentu. Mereka merasa harga segitu, barang segini masuk akal. Tapi ada berapa banyak di antara saudara dan para pedagang lain di luaran sana yang berbuat curang. Mengurangi produk yang saudara berikan. Saya pernah berjumpa dengan seorang yang bekerja di bidang desain interior. Dan dia bekerjanya itu di antara orang-orang menengah ke atas ya, orang-orang kaya. Saya pernah datang ke workshopnya dia, ke tempatnya dia. Dan dia beritahu saya barang-barangnya, tuh keren-keren sih. Salah satunya dia beritahu, Pak Yakob, ini ada lemari dapur lagi sale, harganya murah. Saya bilang, mana lemari dapurnya? Ternyata di dinding itu ada kaca-kaca begitu loh, cermin-cermin kotak-kotak gitu. Terus saya tanya, mana lemari dapurnya? Wah, ternyata keren. Kacanya itu ditekan dikit gitu aja, bisa keluar. Begitu keluar, wih, ada wastafelnya bisa keluar. Nanti dipencet gini lagi, tek, masuk. Pencet yang lain, tek, lacinya bisa keluar. Wih, keren banget. Beda banget dengan lemari dapur di tempat kita ya. Nggak dipencet, kita tarik. Begitu kita tarik, yang keluar bukan wastafel,
cecak mati, kecoa dan sebagainya ya. Rasanya kok banyak yang bisa relate lah pengalaman ini ya. Jadi ini adalah jualan produk yang bagus banget, yang mahal. Dia bilang gini, Pak Yakub ini lagi diskon loh Pak katanya. Sekarang nih harganya benar-benar turun. Harganya berapa sekarang? Seingat saya ya, itu sudah bertahun-tahun lalu. Sekarang ini tinggal 800 juta. Lemari dapur tuh 800 juta. Mosok pantas kalau saya makan ikan asin di dekat dapur yang semacam itu. Makan pecel ditaruh di situ, nggak mungkin lah. Makanya saya nggak jadi beli itu, saudara. Karena nggak punya duit sih. Cuma alasannya saya suka ikan asin dan pecel. Jangan dikirimi ikan asin ya. Soalnya repot jadi pendeta. Begitu ngomong suka ini langsung di rumah itu didatangin semua. Tekanan darah saya sudah cukup tinggi ya. Jangan dikasih ikan asin. Bukan ya. Oke, jadi begini saudara. Orang ini ternyata saya kagumi satu hal ya. Tidak ada orang sempurna. Tapi saya mengagumi dia untuk satu hal. Dia tunjukkan ke saya salah satu dinding di tempatnya dia. Itu marmer. Marmernya itu gede bagus. Dan dia bilang begini, Pak Yakub saya dapat marmer ini gratis. Dia bilang, loh kok bisa dapat gratis Pak? Karena waktu pelanggan saya pesan, saya datangkan langsung dari Italia. Pada waktu datang, saya inspeksi sendiri. Dan ternyata ada retak sebesar setengah helai rambut. Maka saya tidak mau memberikan itu kepada pelanggan saya. Pelanggan saya berhak mendapatkan yang terbaik. Terus saya tanya, retaknya di mana? Dia tunjukin, ini loh Pak, retak. Kelihatan nggak? Saya lihat, mana Pak? Ini loh Pak. Setelah ditunjuk, tetap saya nggak paham retaknya di mana. Dan dia bilang, orang awam memang kadang-kala nggak bisa menemukan Pak. Tapi saya tidak mau resiko dengan pekerjaan saya. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk pelanggan saya. Nah saya tidak tahu motivasinya dia apa, apakah itu dia lakukan terus menerus dan seterusnya. Tapi paling tidak dari perbincangan itu saya menangkap sebuah hal yang penting. Bahwa kita sebagai orang Kristen harus berusaha memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita layani. Dan ini berarti bukan cuma kepada saudara yang sebagai pengusaha. Tetapi saudara sebagai karyawan profesional. Apakah saudara memberikan waktumu yang terbaik untuk perusahaan di mana saudara bekerja? Apakah saudara lebih banyak mencuri waktu, istirahat 1 jam, ya sebelum istirahat sudah hilang dulu 10 menit, setelah istirahat selesai nambah 10 menit, sehingga tiap hari saudara mencuri waktu 20 menit, itu pun di tengah pekerjaan, saudara masih main game lagi, itu pun gamenya nggak keren lagi, soliter. Please deh, kalau mau berdosa yang keren dikit ya, main PUBG gitu, Mobile Legends dan sebagainya gitu kan. Kita seringkali saudara tidak jujur. Bahkan hamba Tuhan pun juga sama. Ketika saya mempersiapkan ini, saya bertanya kepada diri saya, apakah saya sudah memberikan pengajaran yang terbaik? Sebab saudara berhak mendapatkan yang terbaik. Apakah saya sudah memberikan pengembalaan yang terbaik? Dan ketika saya merenungkan, saya bertobat dulu sebelum saya berkhotbah di sini. Saya bertobat dulu. Saya mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan aku telah mencurangi jemaat-jemaat yang seharusnya saya layani dengan baik. Kita semua ternyata menjadi koruptor. Saya sudah menjelaskan jenis kejahatan, motivasi kejahatan, cara melakukan kejahatan, dan sekarang tujuan kejahatan. Di ayat yang ke-6 dikatakan, supaya kita membeli orang lemah karena uang, dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Supaya kita bisa membeli orang lemah karena uang, orang miskin karena sepasang kasut. Yang sedang dibicarakan di sini apa? Yang sedang dibicarakan di sini sebetulnya langsung saja, ini tentang perbudakan yang tidak berbelas kasihan. Ini tentang perbudakan yang tidak berbelas kasihan. Perbudakan itu apa sih? Kebebasan ditukar dengan makanan. Gak punya makan nih, butuh makan. Orangnya langsung bilang gini, oke, makanannya sekian, kamu punya duit nggak? Nggak punya, hargamu berapa? Kalau aku beli kamu jadi budak berapa? Sekian. Oke, berarti kamu tak kasih 10 kali makan, kamu jadi budakku. Yang lebih parah adalah harganya murah luar biasa. Dihargai sepasang sandal. Manusia dihargai sepasang sandal. Dan yang lebih parah kalau kita memikirkan lebih lanjut ya. Orang-orang kaya ini, para pedagang ini, membeli orang lain sebagai budak karena mereka nggak bisa makan. Tapi sebetulnya loh, mereka kan belinya murah. Dan sekarang coba pikirkan, duit yang mereka pakai untuk membeli orang-orang ini sebagai budak, dapatnya dari mana? Dari menipu orang-orang itu kan.
Sehingga pertanyaan saya begini, mereka itu sebetulnya beli atau enggak sih? Mereka tidak beli loh. Beli dengan harga murah, duitnya mereka juga hasil dari memeras dan mengeksploitasi orang-orang miskin. Sehingga sebetulnya mereka tidak menghargai orang-orang ini sama sekali. Mereka menjadikan orang ini sebagai budak. Saya tidak menentang prinsip ekonomi. Usaha sekecil-kecilnya, modal sekecil-kecilnya, mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Secara umum, saya tidak menolak itu. Tetapi saudara harus memikirkan kembali prinsip itu dari perspektif Alkitab. Karena kalau saudara melakukan itu, saudara pasti akan lebih berhati-hati dengan prinsip ekonomi semacam itu. Karena inti bisnis bukan cuma masalah duit. Zaman dulu nggak ada duit, sudah ada bisnis kok. Bisnis itu bukan cuma masalah meraup keuntungan yang besar, tapi masalah melayani orang, menutupi kebutuhan orang. Itu adalah esensi pelayanan di dalam dunia bisnis. Tapi saya nggak habis pikir ya, mengapa orang-orang ini bukan cuma mengambil uang dengan cara yang tidak jujur dari orang miskin, tapi akhirnya orang miskin ini juga dijadikan budak. Supaya mereka dapat tambahan tenaga gratis. Bukan cuma dapat sumber penghasilan, tapi juga sumber tenaga gratis. Saudara pasti sedikit marah mendengar ini dan berkata, kok bisa sih orang-orang kayak gitu ada di dunia? Tapi saya yakin kalau saudara lebih tenang dan melihat diri saudara sendiri, mungkin kita juga seringkali melakukan ini kok. Kita tidak menghargai orang lain. Kita mungkin tidak membeli mereka, mungkin kita tidak memperbudak mereka, tapi kita tidak menghargai mereka. Ada berapa banyak di antara saudara yang merasa dirimu lebih bermartabat hanya gara-gara lebih kaya? Hanya gara-gara punya uang lebih daripada asisten rumah tangga. Ada berapa banyak saya menemukan orang-orang Kristen yang tidak berperi kemanusiaan terhadap asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga diperas begitu rupa, tidak dihargai sama sekali. Saya pernah datang di rumah satu orang Kristen, bersyukur bukan jemaat di sini. Ketika dia tunjukkan ruang pembantunya, hati saya aja mau nangis. Sangat tidak berperi kemanusiaan. Dari dulu ketika saya punya asisten rumah tangga waktu anak saya masih kecil, saya latih mereka. Tiap kali minta tolong, harus bilang, Mbak bisa tolong. Setelah dikasih, harus bilang terima kasih. Saya tidak mau saudara meniru saya apa adanya, karena bukan itu yang penting. Tapi maksud saya begini, kalau saya makan makanan yang sama dengan asisten rumah tangga saya. Bahkan sehari-hari berkali-kali saya keluarga saya dengan asisten rumah tangga saya makan di meja yang sama, di waktu yang sama. Saya selalu memperlakukan mereka sebagai keluarga, bukan sebagai pembantu rumah tangga. Saya bersyukur sudah belasan tahun saya tidak punya asisten rumah tangga. Tapi saya yakin kita perlu mengubah cara pikir kita. Kita mungkin tidak punya budak, tapi kalau saudara tidak menghargai orang, berarti saudara juga sama dengan orang-orang yang membeli orang ini seharga sandal itu. Saudara nggak peduli tentang nilai kemanusiaan. Berapa kali saudara bicara kasar kepada tenaga-tenaga kasar, kuli kah, tukang beca kah, orang-orang yang ada di pinggir jalan kah. Saudara menganggap dirimu lebih hebat dari mereka. Sama. Kristus rela menjadi pelayan supaya kita mendapatkan kebebasan dan keberhargaan. Perbudakan adalah perlawanan terhadap apa yang Kristus sudah lakukan. I just can't believe it. Saya nggak bisa percaya bagaimana ada orang Kristen yang sudah menerima kebebasan dan keberhargaan di dalam Kristus. Dia memperlakukan orang lain seolah-olah tanpa harga sama sekali. Apa yang kita alami dari Kristus harusnya kita bagi pada orang-orang di sekeliling kita. Bagian terakhir dari khotbah saya adalah respons Tuhan terhadap kejahatan. Cepat saja saudara. Di ayat yang ke-7 dikatakan, Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Saudara perlu ingat, Allah berpihak pada orang sengsara. Berkali-kali Alkitab mengatakan Allah berpihak kepada orang-orang miskin, orang-orang sengsara yang menaruh harapannya kepada Allah saja. Dan Allah serius dengan ucapannya. Makanya dia bersumpah. Sumpah itu sangat sakral. Dan dia bersumpah demi sesuatu yang berharga.
demi kebanggaan Yakub. Apa yang dimaksud demi kebanggaan Yakub? Para penafsir Alkitab beda pendapat. Ungkapan kebanggaan Yakub pernah muncul di Mazmur pasal 47, artinya itu tanah perjanjian, tanah pusaka. Tapi ide tentang tanah di kitab Amos itu kurang dominan. Dan di kitab Amos, Allah sudah pernah bersumpah sebelumnya. 2 kali dia sudah bersumpah sebelumnya. Dan dia bersumpah demi kekudusanku, demi diriku sendiri. Kalau saya menafsirkan, demi kebanggaan Yakub itu maksudnya adalah demi Allah sendiri. Allah ingin supaya bangsa Israel menyadari Allah itu berharga bagi mereka. Dan Allah bersumpah demi dirinya sendiri. Sumpah itu serius, didasarkan pada apa yang paling berharga, yaitu diri Allah sendiri. Allah tidak akan pernah melupakan setiap kejahatan yang dilakukan kepada orang-orang di sekeliling kita. Mari kita bertobat bersama-sama, saudara. Apapun posisi kita. Kita sebagai rohaniwan, kita sebagai pengusaha, kita sebagai karyawan, apapun posisi kita. Mari kita datang kepada Tuhan dan memohon pertobatan dari Tuhan. Saya yakin kita tidak lebih baik dari orang-orang di zaman Amos. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan malu, dengan penuh penyesalan. Karena kami semua, umat-Mu yang mendengar, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan, kami adalah orang-orang yang tidak lebih baik daripada pedagang yang korup di zaman Amos ini ya Tuhan. Kami seringkali berbuat curang dengan orang lain. Kami seringkali merampas hak orang lain. Kami seringkali tidak melakukan bagian kami yang terbaik, padahal orang lain layak untuk mendapatkannya dari kami. Hati kami ada pada harta. Dalam hati kami ada berbagai macam berhala yang lain, kenyamanan, penerimaan, pengakuan, dan sebagainya. Itulah yang menghalangi kami untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami sebagai pengusaha, ampuni kami sebagai karyawan, ampuni kami sebagai pelajar, ampuni kami dalam semua posisi kami ya Tuhan. Bahkan kami sebagai rohaniwan, kami datang kepadamu mohon belas kasihan. Ampuni kami dan tolonglah kami untuk selalu memberi diri yang terbaik, karena Kristus sudah memberikan yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih, dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas karya Tuhan dalam hidup kita. Jemaat ibadah onsite dapat memberikan persembahan melalui amplop yang telah dibagikan dan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan seusai ibadah. Dan jemaat ibadah online juga dapat memberikan persembahan ke rekening yang tertera di layar, baik melalui transfer maupun melalui scan QRIS. Sambil mempersiapkan persembahan, selamat menyaksikan Warta Gereja minggu ini. Shalom, welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin lebih mengenal Rex, silahkan dapat menghubungi nomor berikut ini. Mari dukung pembelian tanah untuk SMP SMA Exodus Sorong. Diperlukan dana sebesar 350 juta. Silahkan transfer dukungan Anda ke nomor rekening misi berikut ini. Puji Tuhan, Reform Exodus Community akan merayakan hari jadinya yang ke-30 tahun. Mari merayakan bersama dalam ibadah ucapan syukur pada Sabtu 23 Juli pukul 6 sore. Daftarkan diri Anda sekarang juga di bit.ly/hoodrack30.
Shalom jemaat sekalian, tidak terasa akhir bulan ini Rek akan berusia 30 tahun. Ya, 30 tahun, usia yang sudah tidak muda lagi. Dan kita bersyukur untuk banyak hal yang Tuhan sudah perbuat melalui gereja ini. Tapi saya percaya Tuhan masih punya beberapa hal lain lagi di depan bagi kita. Nah, untuk tahun ini ada 2 proyek besar yang saya ingin jemaat mendoakan dan berpartisipasi bersama-sama. Yang pertama adalah launching album himne kontemporer. Kita ingin berkontribusi bagi Gospel Center Worship. Kita ingin menghidupkan kembali himne-himne lama dengan liriknya yang begitu mendalam, tapi dengan kemasan aransemen yang baru. Dan proyek besar yang kedua adalah pembangunan kampus STT Amadius. Saya mengajak setiap saudara untuk mendoakan 2 proyek ini secara serius. Dan dalam rangka ulang tahun kita yang ke-30, saya mengajak setiap kita untuk berpartisipasi mendukung 2 pekerjaan ini melalui keuangan kita. Bapak Ibu Saudara bisa mentransfer di nomor berikut ini. Dan jangan lupa di 2 digit yang terakhir sertakan angka 30 sebagai simbol ucapan syukur kita. Tuhan sudah memimpin gereja kita sampai usia yang ke-30. Ayo berpartisipasi bersama-sama. God still has a lot of things in store for us. Tetap semangat, Tuhan memberkati kita. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat, God bless you, see you next week. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa atau lebih tepatnya 2 yang ingin saya highlight di pengumuman saat ini. Yang pertama adalah gereja kita akan melaksanakan pemberkatan nikah kepada Saudara Ferry dan Saudari Ririt atau Titi yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Juli. Nah, ini diumumkan sebagai bentuk pastoral gereja kita. Bila mana ada yang keberatan dengan pelaksanaan pemberkatan ini, bisa menyampaikannya kepada pihak gereja dan nanti akan ditindaklanjuti. Namun bila tidak ada keberatan sama sekali dari jemaat, gereja akan tetap melaksanakan pemberkatan nikah ini. Lalu yang kedua, kita patut bersyukur karena di tengah-tengah kita hadir hamba Tuhan yang dikirim Tuhan di tempat ini yang akan melayani bersama-sama dengan kita secara khusus di bidang remaja. Ya, Ibu Marlina, saya persilakan berdiri Bu. Nah, ini bersama dengan keluarga, ya ada Pak Sindu dan Saudara Elliot. Nah, Ibu Marlina akan bersama-sama dengan kita per Juli tahun ini dan nanti akan secara khusus melayani di remaja. Ya, kita bersyukur supaya remaja juga tambah semangat, tambah maju dan yang terpenting adalah bertumbuh secara kerohanian. Baik, itu saja yang ingin saya tegaskan dan saya mengundang semua bangkit berdiri, kita akan berdoa menyerahkan persembahan dan doa syafaat. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan bagi kami. Pada saat ini kami menyerahkan apa yang sudah kami kumpulkan. Biarlah Tuhan Engkau menerima dan Engkau memakai persembahan kami menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk tangan-tangan yang sudah mengumpulkan seluruh umat-Mu. Biarlah Tuhan Engkau juga yang akan terus menolong mereka dan memelihara mereka. Engkau memberkati di dalam usaha pekerjaan, memberkati di dalam keluarga, memberkati di dalam setiap pelayanan mereka. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk segenap majelis pengurus di dalam mengelola. Biarlah Tuhan Engkau juga memberkati, memberikan hikmat-Mu, sehingga persembahan ini benar-benar efektif untuk pelayanan dan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa, menyerahkan untuk wabah PMK yang menyerang ternak bukan hanya di wilayah Jawa Timur, tapi hampir di seluruh wilayah Indonesia ini. Kami menyerahkan wabah ini dalam tangan Tuhan. Antisipasi pemerintah di dalam memberikan vaksin kepada ternak,
biarlah berjalan dengan baik. Kami berdoa menyerahkan untuk petugas yang ada di lapangan, biarlah Engkau juga memberikan kekuatan kepada mereka. Kami juga berdoa menyerahkan untuk para peternak yang pada saat ini mungkin mereka harus merugi karena PMK ini. Ternak-ternak mereka harus mati, bahkan tidak laku. Ada kerugian yang harus mereka tanggung. Kami berdoa biarlah Tuhan, Engkau yang akan menolong, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada mereka untuk terus maju dan kembali bangkit dengan usaha atau pekerjaan yang saat ini mereka sedang geluti. Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami juga terus berdoa Tuhan, menyerahkan juga untuk penyakit hepatitis akut yang kami dengar ini pun juga mulai merebak. Ya Tuhan, kami hanya berharap dan bersandar kepada Engkau. Pertolongan dan perlindungan kami dari Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu kami memohon, biarlah Engkau memberikan damai sejahtera bagi kami. Kami tidak panik, tetapi kami mau menyerahkan semua dalam tangan Tuhan, dan kami juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesehatan, menjaga pola hidup yang bersih, sehingga kami boleh terhindar dari penyakit ini. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk hamba-hamba Tuhan, para penatua majelis di tempat ini, pengurus yang ada di masing-masing rek, setiap anak-anak-Mu yang terlibat langsung di dalam pelayanan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau juga yang menolong mereka, Engkau yang akan memberkati kesehatan mereka. Tuhan jagai, Tuhan yang akan memberikan imunitas yang tinggi di tengah-tengah wabah COVID yang juga kembali merebak ini Tuhan. Kami memohon pertolongan Tuhan, kami memohon perlindungan Tuhan. Kami berdoa biarlah anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pelayanan ini, mereka senantiasa juga memiliki semangat, mereka juga memiliki satu hati yang benar-benar bergantung hanya kepada Engkau ketika mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan kuasa Engkau, dan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan pujikan doksologi dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan kembali ke tempat kita masing-masing, kembali dengan segala aktivitas yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan, dan kini terimalah berkat-Nya. Kiranya Yesus sang sumber damai sejahtera itu memberikan karunia-Nya kepada kita. Allah menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan menyinari kita dengan kasih karunia-Nya. Roh Kudus yang akan senantiasa menolong dan menopang kita, memampukan kita untuk mengerjakan yang benar di hadapan Tuhan, memampukan kita untuk menghadapi setiap proses yang Tuhan izinkan kita lalui. Dan biarlah segala hal yang baik, segala hal yang manis yang dari Tuhan dicurahkan bagi kita, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Silakan duduk kembali, mengambil waktu teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.